perkenalkan nama saya Teresa Mamahit dengan NIM 1906110264. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mata kuliah komunikasi bisnis. Materi yang pertama, surat lamaran kerja. Surat lamaran pekerjaan adalah suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Tips untuk pelamar kerja. Yang pertama, pelamar kerja harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja. Yang kedua, bangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Yang ketiga, tunjukkan hal-hal positif. Yang keempat, usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih, dan menarik. Selanjutnya ada struktur surat lamaran pekerjaan. Pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. 2, lampiran. 3, hal. 4, alamat surat. 5, salam pembuka. 6, alinea pembuka. 7, alinea isi. 8, alinea penutup. 9, salam penutup. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Contohnya seperti ini. Materi yang kedua, wawancara. Wawancara kerja adalah seleksi kerja yang melibatkan percakapan antara pelamar kerja dengan pihak perwakilan dari organisasi untuk melihat apakah calon pekerja merupakan kandidat yang tepat atau tidak. Tahapan dalam wawancara, yang pertama tahap penyaringan, yang kedua tahap seleksi, dan yang ketiga tahap akhir. Selanjutnya jenis-jenis wawancara. Yang pertama wawancara terstruktur, 2 terbuka, 3 tekanan, 4 video, dan yang terakhir wawancara situasional. Materi yang ketiga, lobby adalah aktivitas yang dilakukan oleh pelobi untuk mempengaruhi pihak lain agar pihak tersebut mempunyai kepentingan dan pendapat yang sama dengan kita. Jenis-jenis lobby. Yang pertama, lobby tradisional. Yang kedua, lobby akar rumput. Dan yang ketiga, lobby political commute. Selanjutnya, negosiasi adalah sebuah proses diskusi antara 2 atau lebih peserta yang mencoba untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang tengah mereka jalani. Ada 4 gaya atau perilaku dalam negosiasi. Yang pertama, mendorong atau bisa juga dinamakan moving against. Yang kedua, menarik atau moving with. Yang ketiga, menunda atau moving away. Dan yang terakhir, membiarkan atau not moving. Tujuan negosiasi yaitu untuk mendapatkan kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Materi yang keempat, laporan bisnis merupakan usaha sistematis untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah yang terjadi di lapangan. Kegunaan laporan bisnis, yang pertama, memonitor dan mengawasi program kerja perusahaan. Yang kedua, bahan evaluasi perusahaan. Yang ketiga, bahan dalam membuat keputusan oleh pemimpin perusahaan. Selanjutnya, isi laporan bisnis. Yang pertama, kejadian di masa lampau. Yang kedua, informasi yang baru saja terjadi. Yang ketiga, rekomendasi perusahaan untuk masa yang akan datang. Ada 2 jenis laporan bisnis, yaitu laporan informasional dan laporan analitis. Materi yang kelima, internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu dengan yang lain yang menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Fasilitas internet. 1. Email. 2. File Transfer Protocol. 3. Telnet. 4. www. 5. Gosper. 6. Discussion Group.
7. Search engine. 8. Social networking. 9. Voice over Internet Protocol. 10. Internet relay chat. 11. Video conference. Selanjutnya, inovasi teknologi komunikasi, yaitu komunikasi telepon, komunikasi internet atau data, dan komunikasi audio dan video. Materi yang keenam, Crucial Conversation, merupakan pembahasan 4 mata tentang pertanggungjawaban yang melibatkan 3 unsur perbedaan pendapat, risiko yang tinggi, dan emosi yang kuat. Jika dilakukan dengan baik, masalahnya akan terselesaikan dan hubungan menjadi lebih baik. Hal-hal yang dilakukan sebelum dan sesudah konfrontasi krusial. 1. Menenangkan diri sendiri. 2. Bermeditasi terlebih dahulu. 3. Tahu apa yang akan dibicarakan. Yang keempat, menyetujui rencana dan menindaklanjuti. Selanjutnya, dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan suatu kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologi secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lain, yang dapat berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama. Fungsi dinamika kelompok. 1. Membuat kelompok kerjasama saling menguntungkan dalam hal mengatasi persoalan hidup. 2. Memudahkan pekerjaan. 3. Memecahkan masalah pekerjaan yang membutuhkan solusi masalah serta mengurangi beban pekerjaan. 4. Menciptakan iklim yang demokratis di dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian video presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan kata. Sekian dan terima kasih.